Bab 11 mengunjungi Jian Yixue. Di bawah kota klan bintang abadi, terdapat sebuah penjara bawah tanah yang luas dengan banyak lorong. Seluruh ruang bawah tanah ini dilindungi oleh formasi yang sangat kuat, sehingga sama sekali tidak terpengaruh bahkan oleh pertempuran sebelumnya. Tidak banyak tahanan di sana, sebagian besar adalah binatang buas yang ditangkap untuk digunakan sebagai lawan latihan bagi generasi muda klan tersebut. Qin Yuan berjalan menyusuri salah satu lorong sambil mengobrol dengan sistem. Ngomong-ngomong, berapa harga buah panjang umur tahap ke-10? Tanya Qin Yuan. Memperpanjang umurnya sebanyak 100 poin selama 1 minggu benar-benar tidak efisien, dia tidak bisa bergantung pada hal itu selamanya. Dalam ingatannya, buah panjang umur tahap ke-10 adalah buah yang dapat mengembalikan umurnya ke keadaan normal. Meskipun tidak sebaik sumber kehidupan tertinggi, itu tetap bisa memungkinkannya untuk menjalani kehidupan normal kembali. Hanya saja, benda itu terlalu langka dan mendapatkannya sangat sulit. Tidak ada kabar mengenai Kaisar Agung atau leluhur suci abadi yang berhasil memperolehnya. 100.000 poin karma, sistem menjawab. 100.000, Qin Yuan menutup mulutnya dan tersenyum kecut. Apakah Anda menginginkan misi harian? Misi seperti apa? Qin Yuan sedikit terkejut karena sistem tiba-tiba menawarkannya sebuah misi, karena sebelumnya misi yang diberikan sistem selalu muncul secara tiba-tiba. Lihat. Ding. Merekrut murid. Kultivasi murid yang direkrut harus dibawa alam jiwa baru lahir, Anda akan mendapatkan 100 poin karma. Anda juga akan mendapatkan poin setiap kali murid Anda mencapai prestasi tertentu. Catatan, batas jumlah murid yang direkrut dalam misi ini adalah 3, lebih dari itu tidak termasuk dalam misi. Menerima murid ya, ini terdengar menarik, tapi aku harus menemukan seseorang dengan potensi tak terbatas jika aku ingin murid-muridku terus memberiku poin karma. Apakah ada misi lain? Tanya Qin Yuan. Belum tersedia untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, Qin Yuan tiba di ujung lorong, di sana terdapat beberapa sel. Di salah satu sel terdapat Jian Yang dan Jian Ming. Keduanya kini duduk santai bermain catur. Di seberang sel mereka terdapat sel Jian Yixue. Meskipun kultivasi wanita ini sedang disegel, dia tetap duduk bermeditasi. Tentu saja, begitu dia datang, dia tetap membuka matanya. Jian Yang dan Jian Ming terdiam karena terkejut. Yang mulia bintang abadi, mereka segera memberi hormat. Mereka pernah berani bermain-main sebelumnya, tetapi sekarang, bahkan jika diberi 1000 keberanian pun, mereka tetap tidak akan berani bersikap lancang di hadapan Qin Yuan. Qin Yuan tidak tertarik pada mereka, dia lebih tertarik pada Jian Yixue yang hanya menatapnya dengan dingin. Gadis kecil, kau tampak sangat pendendam, tanyanya sambil tersenyum tipis. Sebaiknya kau bunuh aku sekarang juga jika kau tidak ingin mendapat masalah di masa depan, jawabnya dengan nada dingin. Oh, betapa dahsyatnya. Qin Yuan berjalan menghampirinya dan mengulurkan tangan untuk memegang dagunya. Dia hendak menghindar, tetapi mendapati tubuhnya tidak mampu bergerak. Sambil sedikit mengangkat dagunya hingga lehernya menegang, Qin Yuan melanjutkan, kau tahu bahkan kakekmu pun tidak cukup kuat untuk membuat masalah bagiku, masalah apa yang bisa kau buat? Dia tersenyum sinis sambil mengamati wajahnya. Dia cantik, setara dengan putrinya dan muridnya. Tetapi dia jauh lebih dingin, seperti ujung pedang yang bisa memotong apapun. Para pria yang melihatnya mungkin bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia bertindak patuh. Selalu ada kemungkinan selama aku masih hidup dan aku lebih baik darinya, jawabnya lagi tanpa mengalihkan pandangannya dari pria itu. Oh, sungguh arogan, pernahkah kau mengatakan itu padanya? Tanya Qin Yuan. Dia memiliki cukup banyak kenangan tentang Kaisar Pedang Suci karena dia seangkatan dengan putrinya. Pada saat itu, bisa dikatakan dia tak tertandingi di antara para pemuda. Setelah generasinya hingga sekarang, tampaknya tidak ada jenius muda yang lebih menonjol darinya. Jian Yixue tidak menjawab pertanyaannya. Dia berkata, apa yang kau inginkan? Lihat. Qin Yuan melambaikan tangannya hingga 3 sosok tak berdaya muncul di sisinya. Jian Yang dan Jian Ming langsung terbelalak, seolah-olah mereka melihat kehancuran dunia. Tentu saja, di mata mereka ini memang tidak berbeda dengan kehancuran dunia. Bab 12 mendirikan sebuah sekte. Naga Laut Ungu kembali ke wujud manusianya. Ia telah sadar kembali, mungkin sebelumnya ia hanya berpura-pura pingsan karena malu. Biksu tanpa arah itu segera duduk tegak, dia begitu tenang sekarang seolah-olah dia akan memulai hidup baru. Di sisi lain, Kaisar Pedang Suci yang dipenuhi luka masih batuk darah. Dia mengatur napasnya beberapa kali sebelum menatap Qin Yuan. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Qin Yuan berencana untuk mengurus Naga Laut Ungu dan Biksu tanpa arah terlebih dahulu, jadi dia menatap mereka dan berkata, aku ingin kalian berdua menjadi pelayanku, yang melakukan semua yang kuperintahkan termasuk kematian. Tepat setelah itu, biksu tanpa arah tiba-tiba berdiri.
Ia merapikan jubahnya sebelum berkata, Amitabha, suatu kehormatan besar bagiku untuk menjadi hambamu. Sikapnya pun berubah, tidak lagi tampak seperti seorang biarawan sesat, tetapi seorang biarawan yang benar-benar saleh dengan kedua tangan dalam posisi meditasi. Naga Laut Ungu begitu tercengang sehingga tanpa sadar ia berkata, kamu. Qin Yuan menatapnya dan mendengus dingin. Apakah kau keberatan? Kalau begitu matilah saja, aku yakin garis keturunanmu akan sangat berguna bagi generasi muda klan kami. Dia mengangkat tangannya, siap menamparnya. Orang itu langsung ketakutan sampai-sampai menundukkan kepalanya. Tidak, Yang Mulia Bintang Abadi, saya hanya mempertimbangkan sejenak. Mohon maafkan saya akan mengabdi kepada Anda mulai sekarang, katanya tergesa-gesa. Maka bersumpahlah demi langit dan bumi dan seluruh penghuninya. Qin Yuan juga menatap biksu tanpa arah itu. Sumpah semacam ini sebenarnya tidak mengikat secara mutlak, tetapi melanggarnya dapat mengguncang hati dao seseorang, dan biasanya akibatnya kultivasi menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan. Naga Laut Ungu dan biksu tanpa arah saling memandang sejenak sebelum berkata, aku bersumpah demi langit dan bumi serta seluruh penghuninya bahwa mulai sekarang aku adalah hamba leluhur bintang abadi. Jika aku melanggar sumpahku, maka biarlah hukuman bagi seluruh makhluk menimpa diriku. Bagus, Qin Yuan mengangguk. Tepat setelah itu, tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem. Ding! Naga Laut Ungu dan biksu tanpa arah telah bersumpah setia kepadamu, kamu dapat mengikat mereka. Masing-masing dari mereka membutuhkan 500 poin karma. Mereka tidak akan menyadari bahwa mereka terikat kecuali Anda menunjukkannya. Jadi, ada juga hal seperti ini. Qin Yuan terkejut. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengendalikan mereka sepenuhnya. Mereka bahkan tidak akan bisa bunuh diri. Penjelasan sistem. Qin Yuan tidak terburu-buru menggunakannya, dia mengalihkan pandangannya ke Kaisar Pedang Suci yang hanya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh atas keputusan Naga Laut Ungu dan biksu tanpa arah. Kau tahu, mengurungmu di sini hanya akan membuang terlalu banyak sumber daya klanku. Jadi, jika kau tidak tunduk, aku mungkin akan membunuhmu atau menyerahkanmu kepada musuh-musuhmu. Aku yakin mereka tidak akan keberatan membayar mahal untukmu. Ancaman terakhirnya membuat wajah Kaisar Pedang Suci berkedut. Itu tergantung padamu, apakah kamu masih ingin hidup? Qin Yuan menghentikan ucapannya karena Kaisar Pedang Suci tiba-tiba mengangkat tangannya. Saya akui saya masih ingin hidup sekarang, katanya. Naga Laut Ungu dan biksu tanpa arah tercengang mendengar kata-katanya karena awalnya mereka mengira dia lebih memilih kematian. Reaksi mereka membuatnya langsung melanjutkan ucapannya. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan melayani orang lain secara langsung. Karena itu, aku menyarankan agar kalian mendirikan sebuah sekte. Aku tidak keberatan menjadi leluhur sekte tersebut meskipun kalian yang memimpinnya. Saran itu sungguh tak terduga bagi Qin Yuan. Dia menatap Kaisar Pedang Suci dengan penuh pertimbangan. Sistem, apa yang akan terjadi jika saya mendirikan sekte? Sekte Anda akan terdaftar dalam sistem. Dan sekte yang Anda daftarkan akan mengikuti aturan dan sistem umum sebagian besar sekte di mana leluhur tertinggi dan 5 leluhur menentukan arah sekte tersebut. Sekte Anda seharusnya juga seperti itu. Oh, tapi mengapa klan saya tidak terdaftar? Karena klan bukanlah faksi di mata publik. Begitu, kalau begitu, apakah aku masih bisa memperbudak seperti mereka yang telah bersumpah setia kepadaku? Itu adalah salah satu ciri khas sekte Anda, tetapi untuk mengaktifkan ciri khas tersebut, Anda harus membayar 4.000 poin karma. Mereka yang bersumpah juga hanya terikat pada sekte, bukan pada Anda. Mereka tidak boleh berkhianat dan melanggar larangan sekte, dan harus melaksanakan setiap perintah sekte yang disepakati antara leluhur tertinggi dan kelima leluhur. Karena Anda adalah pendirinya, mereka tidak akan bisa mengkhianati Anda. Anda juga berhak menduduki posisi leluhur tertinggi dan pemimpin sekte. Lumayan bagus, harga 4.000 poin juga bisa diterima. Qin Yuan mengangguk. Meminta orang lain untuk bergabung dengan sektenya jauh lebih mudah daripada meminta orang lain untuk menjadi pelayannya. Karena itu, dia berpikir mendirikan sekte jauh lebih baik. Apakah Anda ingin mendirikan sekte? Tanya sistem. Ya. Ding. Pesanan diterima. Masukkan nama sekte Anda. Namanya apa? Qin Yuan mulai berpikir. Oh iya, bagaimana dengan sekte penghancur surga? Qin Yuan tersenyum. Pesanan diterima. Sekte Anda telah berhasil terdaftar. Nama, Sekte Penghancur Langit. Pendiri, Qin Yuan. Leluhur tertinggi, Qin Yuan. Pemimpin sekte, Qin Yuan. 5 leluhur. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 4, 0. 5, 0. Tetua Agung. Lebih tua. Murid tertinggi. Murid inti. Murid biasa. Wilayah. Kekayaan. Ding.
Misi harian sekte tersebut telah diaktifkan. Dengan merebut wilayah sesuai kekuatanmu, kamu akan mendapatkan 100 poin karma. Dengan merekrut Kaisar Agung, Anda akan mendapatkan 50.000 poin karma. Dengan merekrut leluhur suci abadi, Anda akan mendapatkan 40.000 poin karma. Dengan merekrut Kaisar Ilahi tingkat ke-9, Anda akan mendapatkan 5.000 poin karma. Dengan merekrut leluhur suci tingkat ke-9, Anda akan mendapatkan 4.000 poin karma. Catatan, hadiah hanya akan berlaku jika Anda merekrut mereka yang tidak memiliki hubungan tertentu dengan Anda. Mereka tidak bergabung karena keinginan mereka sendiri sejak awal, dan mereka juga tidak berada di bawah ancaman Anda. Ya ampun, merepotkan sekali. Qin Yuan menghela napas. Baik, silakan aktifkan fitur tersebut. Pesanan diterima. Fitur pengikatan sekte telah diaktifkan. 4.000 poin karma Anda telah dikurangi. Poin karma, 14.000. Setelah itu, dia menatap Kaisar Pedang Suci. Saya akan mengikuti saran Anda, katanya, yang mengejutkan semua orang di sana. Bab 13 Kaisar Agung 7 Jalan. Kau benar-benar setuju, Kaisar Pedang Suci tampaknya tidak mempercayainya. Jangan salah paham, ini bukan karena kamu, jawab Qin Yuan. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apa yang membuatmu berani datang, pasti ada sesuatu yang meyakinkanmu, kan? Kaisar Pedang Suci sangat pemberani, tetapi meskipun dia sangat pemberani, dia seharusnya tidak mengambil risiko sebesar itu. Terutama sekarang setelah terungkap bahwa dia belum siap untuk mati. Pertanyaannya membuat pria itu terdiam, sementara yang lain mulai menatapnya dengan ekspresi penasaran. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan menjawab, Kaisar Agung 7 Jalan yang memberitahuku bahwa umurmu akan segera berakhir. Oh, Qin Yuan menjadi serius. Kaisar Agung ini sangat misterius, tidak ada yang tahu dari ras mana dia berasal dan di mana dia tinggal. Tidak diketahui juga kapan dia merampas para dewanya. Satu hal yang diketahui adalah bahwa ia memiliki kemampuan meramal yang luar biasa. Setiap ramalan yang dia sampaikan selalu menjadi kenyataan, bahkan ketika ramalan itu menyangkut Kaisar Agung lainnya. Dia tidak menargetkanku, kan? Qin Yuan bertanya-tanya dalam hatinya. Oh ya, serahkan benda yang kau dapatkan dari gua hantu abadi. Dia mengulurkan tangannya kepada Kaisar Pedang Suci. Yang terakhir tahu bahwa dia akan digeledah tubuhnya jika dia tidak menyerahkan diri, karena khawatir kehilangan semua harta karun, jadi dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Qin Yuan segera mengambilnya, tetapi dia tidak langsung memeriksanya. Dia mengunci Kaisar Pedang Suci dan dua orang lainnya di dalam sel, lalu menatap Jian Yixue yang tampak murung. Nak, bagaimana sekarang? Tanyanya sambil mendekatinya. Jian Yixue terdiam, lalu melanjutkan, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan adil saat kau bergabung dengan sekteku. Hah, dia mendengus pelan. Qin Yuan menganggapnya sangat imut, ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya ke wajahnya dan mencubit pipinya. Kau, dia sangat terkejut hingga hampir melompat. Wajahnya tiba-tiba memerah, yang cukup mengejutkan. Ai, rupanya kau memang kucing yang galak. Jian Yixue. Qin Yuan tidak mengatakan apapun lagi dan pergi dari sana. Sebelumnya dia agak ragu dengan pesonanya karena wanita itu masih bisa bersikap dingin padanya, tetapi sekarang jelas tidak mudah untuk menolak pesonanya. Bahkan sebelum itu, dia termasuk yang paling menarik bagi wanita di antara para ahli terkemuka. Mungkin pada saat itu hal tersebut belum cukup untuk menarik perhatian generasi muda, yang memandangnya sebagai generasi yang lebih tua, tetapi sekarang tampaknya hal itu berhasil. Dia lebih menyukainya karena dia sendiri hanya bisa dianggap sebagai generasi yang lebih muda. Faktanya, dia jauh lebih muda dari Jian Yixue. Meskipun penampilan wanita itu seperti berusia 18 tahun, mata surgawinya mengatakan bahwa usianya sudah lebih dari 300 tahun. Tentu saja, usia tersebut dianggap sangat muda di dunia ilahi, di mana satu generasi setara dengan 5.000 tahun. Begitu Qin Yuan pergi, Jian Yixue menatap Kaisar Pedang Suci. Sepertinya legendamu tidak sehebat yang kudengar, katanya dengan nada sarkastik. Semua orang di sana terkejut mendengar kata-katanya. Untungnya Kaisar Pedang Suci tampaknya tidak marah. Dia menatapnya dan menghela napas. Ketika Anda berada di puncak dan menikmati banyak rasa hormat, keinginan untuk hidup akan meningkat secara dramatis, katanya. Mungkin aku juga sudah agak tua. Mendengar kata-katanya, naga laut ungu dan biksu tanpa arah juga menghela napas. Tidak ada yang tetap sama setelah bertahun-tahun lamanya, kata biksu tanpa arah. Itulah sebabnya kamu tidak bisa mencapai puncak, kamu tidak punya keberanian untuk menempuh jalan menuju puncak, jawab Jian Yixue. Gadis kecil, kualifikasi apa yang kau miliki untuk memberi ceramah kepada kami? Kau bahkan belum menjadi kaisar. Naga laut ungu menjadi marah mendengar kata-katanya.
Jian Yixue yang bahkan tidak takut pada Qin Yuan tentu saja tidak takut padanya. Dia berkata, tunggu sampai aku menjadi kaisar, aku akan membelah dadamu, mengambil sebagian jantungmu dan memanggangnya. Naga Laut Ungu membuka mulutnya. Ia menunjuk Jian Yixue dengan tangan gemetar sambil berkata, kau. Ngomong-ngomong, biksu tanpa arah itu berbicara kepada Kaisar Pedang Suci. Aku merasa leluhur bintang abadi sekarang sangat berbeda, apakah kau menyadarinya? Ya, dia berbeda, sepertinya dia lebih santai sekarang. Ketika Qin Yuan tiba di aula istana, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Bukan hanya para tetua, bahkan generasi muda pun hadir. Itu juga karena dia yang memanggil mereka sehingga mereka bisa bertemu langsung dengannya. Saat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi heran dan menjadi semakin penasaran begitu dia muncul. Suami, apa yang ingin kau umumkan? Tanya Su Mei yang kini hanya mengenakan rok. Kali ini, dia tidak duduk di pangkuannya ketika dia duduk di singgasananya. Mungkin karena sekarang terlalu banyak orang. Qin Yuan melihat sebuah cangkir berisi anggur di samping singgasananya, lalu mengambilnya dan meminumnya dengan tegukan. Dia menghela napas lega. Lalu dia menatap semua orang di aula dan berkata, akan kukatakan terus terang, besok, aku akan mendirikan sebuah sekte, namanya Sekte Penghancur Surga. Klan Bintang Abadi kita akan menjadi bagian dari sekte ini. Kaisar Pedang Suci juga telah menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan sekte ini. Suasana seketika menjadi sangat hening karena kata-katanya. Setelah beberapa saat, Su Mei mendekat, dia memegang dagunya sambil mengamati wajahnya. Suami, kau bercanda? Tanyanya. Tidak, tentu saja aku serius, bagaimana menurutmu? Tentu saja aku akan mendukung keputusanmu selama itu bukan hal yang buruk. Klan Rubah Ekor Sembilanku dan seluruh ras Rubah akan bergabung dengan sektemu. Bagus, kau memang yang terbaik. Qin Yuan memujinya, membuat pipinya memerah. Setelah itu, Qin Yuan menatap para tetua klan Bintang Abadi. Bagaimana menurutmu? Mereka semua terdiam, termasuk Qin Hu. Baiklah, aku akan menganggap keheninganmu sebagai tanda persetujuan. Besok, kita akan memulai upacara pendirian sekte, dan segera menyebarkan kabar ini ke seluruh dunia ilahi. Bab 14 Klan Kupu-Kupu Langit. Dunia ilahi memiliki 6 ranah yang terpisah satu sama lain. Timur, Barat, Utara, Selatan, Tengah, dan akhirnya Laut Dalam, yang dihuni oleh ras laut. Benua Seribu Bintang, benua manusia, dan benua pedang berada di wilayah timur. Jauh di sebelah timur wilayah timur, yang harus dilewati ratusan wilayah jika seseorang berasal dari wilayah bintang, terdapat sebuah benua yang tidak terlalu besar tetapi penuh dengan aura spiritual. Benua ini juga dikelilingi oleh angin yang tampaknya mampu menerbangkan bahkan gunung-gunung. Yang unik, ada banyak kupu-kupu yang berterbangan di sekitar. Meskipun ukurannya kecil, mereka mampu terbang menembus angin tanpa terpengaruh sama sekali. Tempat ini disebut benua langit damai, surga bagi semua kupu-kupu. Asal mula kisah benua ini adalah karena para kupu-kupu tidak menyukai kehidupan di benua pertempuran, benua para hewan spiritual di domain pusat, yang penuh dengan pertempuran, sehingga mereka akhirnya berimigrasi ke benua ini. Secara keseluruhan, kupu-kupu adalah ras yang sangat lemah. Jumlah binatang suci mereka juga sangat sedikit. Namun hal itu berubah sejak mereka menemukan kupu-kupu langit di benua ini, yang kini akhirnya menjadi salah satu klan teratas. Ratu Kupu-Kupu Langit adalah salah satu dari 5 binatang primordial, ini adalah puncak dari binatang ilahi di mana mereka dapat bersaing dengan Kaisar Agung. Selain ratu tersebut, 4 lainnya adalah Naga Azure Primordial, Ratu Phoenix, Raja Singa Emas, dan Raja Paus Raksasa. 3 yang pertama mendominasi benua pertempuran sementara yang terakhir tak tertandingi di domain laut dalam. Benua langit damai dipenuhi dengan bunga-bunga indah, beberapa di antaranya sebesar gunung. Kupu-kupu yang berterbangan di sekitar bunga membuat seluruh tempat itu tampak seperti taman surga. Manusia dan ras lain dapat masuk setelah menerima izin, tetapi di sini mereka hanya berziarah dan berjalan-jalan menikmati pemandangan. Di tengah benua itu, terdapat bunga teratai berwarna-warni yang begitu besar sehingga sebuah kota dapat berdiri di atasnya. Memang ada sebuah kota di sini, penduduknya memiliki sayap dan wajah yang sangat cantik, baik laki-laki maupun perempuan. Orang luar mungkin kesulitan membedakan mana laki-laki dan mana perempuan tanpa memeriksa tubuh mereka. Terdapat sebuah istana di tengah kota. Pada saat itu, seorang wanita muda bermata hijau dan sepasang sayap yang tampak tercipta dari angin berjalan melalui lorong di istana. Rambut peraknya sesekali melayang saat sayapnya mengepak. Sosoknya ramping dan luwes, dan orang mungkin masih harus mendongak untuk melihat wajahnya karena kakinya melayang di udara. Dia sangat cantik, melebihi imajinasi, benar-benar mampu membuat mata manusia fana menjadi buta. Di ujung lorong yang dilewatinya bukanlah sebuah ruangan,
melainkan sebuah taman yang tampak terpisah dari dunia luar. Berbagai macam bunga dan tanaman tumbuh di taman ini, masing-masing pasti bisa memicu perang. Wanita itu langsung berlutut begitu tiba di taman. "Ibu, apakah ibu punya perintah?" tanyanya dengan suara lembut dan penuh hormat. Kemudian, sebuah suara yang sama lembut namun bermartabat menjawab, "Xia Jieyu, berapa umurmu sekarang?" "Sekitar 300 tahun, Bu," jawab Xia Jieyu. 300 tahun, itu berarti Anda hampir berada di puncak masa muda Anda. Meskipun ras kita mengisolasi diri dari dunia luar, kita tetap perlu melihat langsung seperti apa kehidupan di dunia luar agar kita dapat bertahan hidup ketika situasinya memburuk. Aku baru saja menerima kabar bahwa leluhur bintang abadi ingin mendirikan sebuah sekte. Aku ingin kau pergi ke sana sebagai wakilku. Tepat setelah itu, sebuah amplop emas muncul di hadapan Xia Jieyu. Serahkan itu pada leluhur bintang abadi. Benua cahaya suci, ini adalah benua yang penuh cahaya sehingga tidak ada malam di benua ini. Letaknya di ujung barat wilayah timur. Banyak klan yang tinggal di benua ini, tetapi hanya ada satu sekte, yaitu Sekte Cahaya Suci, yang didirikan oleh leluhur cahaya abadi. Dari pusat benua, ribuan kereta yang ditarik oleh berbagai hewan spiritual terbang menuju timur. Di barisan terdepan terdapat kereta yang ditarik oleh dua elang putih yang seolah mampu menembus langit dengan mulut mereka. Melihat kereta kuda itu, orang-orang di seluruh benua menghela napas. Putra cahaya juga akan pergi. Sepertinya pendirian sekte leluhur bintang abadi akan dipenuhi dengan sukacita. Semua orang yang mendengar keputusan Qin Yuan terkejut dan bingung, mereka bertanya-tanya apa alasan dia mendirikan sekte tersebut. Di sisi lain, dia dan para tetua sedang berdiskusi tentang pendirian sekte tersebut di sebuah ruangan khusus. Pertama, Qin Jian akan menjadi pemimpin sekte, kata Qin Yuan. Dia hanya tertarik untuk menjadi leluhur tertinggi sekte tersebut, bukan menjadi pemimpin yang harus mengelola sekte, jadi dia akan menyerahkan posisi pemimpin kepada Qin Jian. Yang terakhir tidak mengatakan apa-apa karena klan bintang abadi juga diurus olehnya. Bagaimana dengan kelima leluhur? Tanya Qin Hu. Yang pertama tentu saja Su Mei. Yang kedua adalah Kaisar Pedang Suci. Dan yang ketiga adalah Anda, Paman Hu, jawab Qin Yuan. Sedangkan untuk dua hal terakhir, akan saya putuskan nanti. Dan soal wilayah, kita akan memasukkan seluruh klan kita ke dalam sekte ini. Nanti, saya akan menciptakan wilayah baru yang cocok untuk semua orang. Leluhur, bagaimana dengan murid tertinggi? Kali ini Qin Jian yang bertanya. Murid agung ya, sejak kau menjadi kaisar, kita tidak memiliki jenius yang mumpuni. Jika ada penantang, para jenius klan kita mungkin akan dipermalukan. Aku tertarik untuk menjadikan Jian Yixue, cucu Kaisar Pedang Suci, sebagai murid. Hanya saja, gadis ini cukup keras kepala, dia belum menyatakan diri untuk bergabung. Kakeknya sudah bergabung, jika dia tidak bergabung, lebih baik kita segel saja dao pedangnya dan lemparkan dia ke neraka selatan, kata Su Mei dingin. Ah, kau terlalu kejam, istriku. Qin Yuan tersenyum kecut. Pada saat itu, dua sosok yang diselimuti kabut gelap tiba-tiba muncul di hadapan Qin Yuan. Semua orang di sini pernah melihat mereka, jadi mereka langsung tahu siapa mereka. Ayah, mengapa ayah mendirikan sekte? Tanya Qin Wuxin. Suaranya agak pelan karena yang muncul hanyalah tubuh spiritual dengan sedikit kekuatan. Apa salahnya jika dia mendirikan sekte? Jawab Su Mei sebelum Qin Yuan sempat menjawab. Sepertinya dia masih menyimpan dendam atas sikap Qin Wuxin sebelumnya. Aku tidak bertanya padamu. Qin Wuxin menatapnya dingin sebelum kembali menatap Qin Yuan. Qin Yuan berdeham. Saya belum bisa mengatakannya sekarang, tetapi yakinlah bahwa ini adalah hal yang baik bagi kita semua. Hal yang baik? Qin Wuxin terdiam sejenak. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, tetapi aku tidak akan bergabung sampai aku tahu kebenarannya. Setelah itu, dia menghilang, meninggalkan Yixue sendirian. Qin Yuan menatapnya, menunggu dia berbicara. Guru, saya akan mengikuti Anda apapun yang terjadi, Anda dapat menghubungi saya jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan saya, katanya. Aku sudah tahu kau akan mengatakan itu. Qin Yuan tersenyum. Pada akhirnya, dia adalah muridnya. Sebuah sekte akan lebih cocok untuknya mengingat dia bukan anggota klan bintang abadi. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja di sini, fokus saja pada kultivasimu, tambahnya. Dia sedikit membungkuk sebelum menghilang. Bab 15 Sepenggal Kitab Suci Surgawi. Sesaat kemudian, hanya Qin Yuan dan Su Mei yang tersisa di ruangan itu. Yang terakhir tanpa ragu duduk di pangkuannya. Suamiku, klanku berada di benua pertempuran. Apakah kita perlu memindahkan mereka? Tanyanya sambil melingkarkan lengannya di leher suaminya. Dia merasa kehilangan fokus ketika melihat wajahnya yang tepat di depannya.
Sambil menarik napas dan memegang pinggangnya, dia menjawab, tidak perlu. Di masa depan, kita akan berekspansi ke sana. Klanmu akan menjadi titik awal kita. Kau serius? Su Mei agak terkejut karena sebelumnya belum pernah ada faksi luar yang berpikir untuk melakukan itu di benua pertempuran. Qin Yuan hanya berbicara, dia belum benar-benar memiliki rencana apapun, jadi dia menjawab dengan senyum tipis sambil mengelus rambut merahnya yang sedikit keriting. Oh ya, mari kita lihat apa yang kudapat dari Kaisar Pedang Suci. Qin Yuan mengeluarkan cincin yang diberikan Kaisar Pedang Suci kepadanya. Su Mei memandang cincin itu dengan rasa ingin tahu, tetapi dia hanya menunggu dalam diam. Dengan sekali sentuh, benda di dalam cincin itu langsung keluar, membuat Qin Yuan dan Su Mei menyipitkan mata saat melihatnya. Sebuah potongan dari kitab suci surgawi, kata mereka serempak. Itu adalah lembaran emas tipis dengan aura samar yang entah bagaimana memberikan kesan tak terbatas. Meskipun tidak ada tulisan, melihat kertas itu membuat Qin Yuan merasa seolah-olah semua pertanyaan akan terjawab begitu dia bisa melihat apa yang tersembunyi di balik kertas tersebut. Tak disangka Kaisar Pedang Suci punya ini. Dia menghela napas karena bahkan dia sendiri tidak memilikinya. Bahkan hingga kini, hanya sekitar 5 fragmen yang ditemukan di dunia ilahi, masing-masing dipegang oleh seorang ahli terkemuka. Sistem, bisakah kau membantuku membacanya? Tanya Qin Yuan. Inilah masalahnya karena fragmen-fragmen kitab suci surgawi belum dapat dibaca hingga saat ini. Ada banyak sekali rumor tentang hal itu, banyak yang mengatakan bahwa itu akan membawa pemiliknya ke level selanjutnya, sesuatu yang belum begitu jelas sampai sekarang. Membacanya saja sudah cukup mahal, jawab sistem. Berapa banyak? 10.000 poin karma untuk yang pertama, yang berikutnya akan lebih mahal. Oh! Qin Yuan menjadi semakin tertarik. Apakah ini juga akan menyelesaikan masalah umurku? Dia bertanya-tanya. Suami, ada apa? Su Mei memanggilnya karena dia sudah cukup lama tidak berbicara. Tidak apa-apa, jawabnya sambil menyimpan kertas itu ke dalam cincin penyimpanannya. Su Mei menghela napas sambil memegang dadanya. Sayang sekali belum ada yang bisa membacanya sampai sekarang, tapi konon mereka yang menyimpan setiap fragmennya akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Ya, saya yakin itu akan berguna saat waktunya tiba. Suasana menjadi hening setelah kata-kata itu terucap. Pada saat yang sama, wajah Su Mei tiba-tiba mendekat ke wajahnya dan napasnya menjadi lebih hangat. Suamiku, apakah kau sadar, kau tampak 2 kali lebih tampan setelah pertengkaran itu? Saat dia mengatakan itu, bahkan bokongnya yang berada di atas pahanya pun ikut bergerak maju. Situasi di istana dan di tengah hutan tentu berbeda. Di sini, hasrat meningkat lebih cepat. Qin Yuan juga tidak berpikir itu hal yang baik jika dia tiba-tiba pergi lagi. Tanpa disadarinya, tangannya kembali melingkari pinggang wanita itu, lalu salah satu tangannya naik ke belakang kepala wanita itu. Dorongan kecil yang tadi sengaja membuat wajah mereka semakin dekat. Tak lama setelah itu, bibir mereka bertemu lagi. Manisnya air liur wanita itu lebih lezat daripada madu, membuat Qin Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya ke dalam mulut wanita itu. Dia merespons dengan menekan payudaranya ke dada pria itu, menyebabkan bokongnya sedikit terangkat. Sebelumnya dia tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh bokongnya secara langsung, jadi dia dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam roknya. Setelah menembus celana dalamnya, bokongnya yang lembut dan bulat langsung digenggam oleh tangannya. Oh, dia mengerang pelan. Salah satu tangannya masuk ke dalam pakaiannya dan membelai tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah disetrum. Setelah itu, dia mulai menarik-narik pakaiannya. Qin Yuan sedikit tersipu, namun, ini akan menjadi pertama kalinya dia telanjang bersama seorang wanita. Namun karena wanita itu adalah istri sahnya sendiri, keraguannya pun sirna. Dia berpikir dalam hati, jika bukan sekarang, lalu kapan? Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa dia beruntung bereinkarnasi sebagai seorang ahli ulung dengan istri cantik yang mencintainya. Bagi mereka yang bereinkarnasi sebagai sampah cacat, yang ditinggalkan oleh tunangannya, dia hanya bisa meratapi kemalangan mereka. Perlahan, dia menyingkirkan rok dan celana dalamnya sehingga bokongnya mulai terlihat sedikit demi sedikit. Ayo kita ke kamar, bisik Su Mei pelan di dekat telinganya. Dia mengangguk. Sesaat setelah itu, mereka muncul di sebuah ruangan mewah yang dindingnya terbuat dari berlian sehingga cahaya memancar ke seluruh ruangan. Kasur terletak di sebelah jendela yang menghadap langsung ke pemandangan kota. Kasur itu sendiri terbuat dari sutra emas, sangat mewah dan berkilau. Dengan tidak sabar, Qin Yuan mendorong Su Mei ke atas kasur. Begitu sampai di tepi kasur, dia langsung menjatuhkan diri sambil menarik lehernya dengan kedua tangan. Pada saat itu, Qin Yuan merasa tubuhnya menjadi sangat panas. Setiap sentuhan dari Su Mei membuatnya ingin segera memakannya. Dia menarik bajunya hingga payudaranya terlihat.
Payudara mereka tampak membesar sementara puting merah muda mereka langsung menegang. Qin Yuan diam-diam menelan ludahnya. Su Mei, yang tahu apa yang diinginkannya, menarik kepalanya sehingga jatuh tepat di atas payudaranya, dan mulutnya langsung menghisap putingnya. Sebelum Qin Yuan sempat menghisap putingnya, ia terkejut ketika cairan manis menyembur keluar dari puting tersebut. Dia tiba-tiba teringat bahwa wanita dengan tingkat kultivasi puncak di dunia ilahi memiliki kendali sempurna atas tubuh mereka. Memiliki ASI meskipun Anda tidak hamil bukanlah hal yang aneh. Tanpa pikir panjang, dia mulai menghisap putingnya dengan keras, menyebabkan wanita itu mengerang keras sementara kakinya bergerak tak beraturan. Sambil memijat kepalanya, dia juga mulai melepaskan pakaiannya. Karena tidak ingin telanjang sendirian, Qin Yuan akhirnya juga menelanjangi wanita itu. Hanya dalam beberapa detik, dia langsung bisa merasakan seluruh tubuh Su Mei bersentuhan dengannya. Dia berhenti menghisap putingnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya yang sudah sangat merah. "Ayo," katanya lembut namun genit.